Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku sekalian. Bertemu lagi dengan ibu yang tentunya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita mulai dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada materi yang lalu, kita sudah belajar tentang surat Al-Adiyat. Ibu harap kalian sudah hafal dan memahami isi kandungan dari surat tersebut. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat urutan ke-95. Terdiri dari 8 ayat, turun setelah surat Al-Buruj. Surat At-Tin termasuk ke dalam kelompok surat Makkiyah karena turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nama surat ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang berarti buah tin. Manusia merupakan salah satu makhluk Allah yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Secara lahir, bentuk manusia memiliki bentuk yang indah dibanding dengan makhluk yang lainnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jahir dari Al-Aufi yang bersumber daripada Ibnu Abbas, surat At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah pikun. Melalui surat At-Tin, Allah menegaskan bahwa amal orang yang beriman dan beramal soleh akan senantiasa mengalir pahalanya meskipun orang tersebut mengalami pikun. Pikun adalah kondisi ketika seseorang butuh waktu yang lama untuk mengingat, seiring bertambahnya usia. Dengan kata lain, pikun adalah pelupa yang dialami oleh orang yang lanjut usia. Silahkan kalian simak dengan baik pembacaan surat At-Tin berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin Alaysallahu biahkamil hakimin. Setelah kita menyimak bacaan surat At-Tin, mari kita mengetahui isi kandungan dari surat tersebut. Yang pertama, Allah bersumpah dengan menggunakan 4 tempat suci, yaitu yang pertama, dengan buah tin. Menurut sebagian ahli tafsir, tin adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kota Damaskus yang banyak tumbuh pohon tin. Yang kedua, dengan buah zaitun. Zaitun adalah Baitul Maqdis yang berlokasi di Yerusalem atau bisa disebut juga dengan Palestina, yang banyak ditumbuhi pohon zaitun. Tempat ini adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, dengan Bukit Sinai. Tempat ini adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang keempat, dengan kota ini yang aman. Yang dimaksud dengan kota ini yang aman adalah kota Mekah. Di kota ini lahir Nabi akhir zaman, penutup dari semua nabi.
Dialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kota suci yang dituliskan dalam surat At-Tin, yang pertama Damaskus, yang kedua Baitul Maqdis atau Yerusalem, yang ketiga Bukit Sinai, yang keempat yaitu kota Mekah. Melanjutkan isi kandungan surat At-Tin yang kedua, yaitu manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk yang lainnya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Ia dapat berdiri tegak, berbicara, dan berilmu. Yang ketiga, manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila ia tidak bersyukur, selalu maksiat, dan tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kembalinya adalah neraka yang menyengsarakan. Yang keempat, manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah dan amal soleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, yaitu balasan surga dengan segala kenikmatannya dan kekal di dalamnya. Keempat, melalui Rasulullah sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau, karena mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah, dan balasannya adalah neraka. Selanjutnya yang kelima, Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridhonya. Dan jika buruk amalnya, maka akan mendapat balasan yang buruk pula, yaitu neraka dan murkanya. Setelah ibu menjelaskan Quran surat At-Tin, hal yang penting yang semestinya dapat kita amalkan sebagai wujud pemahaman kita terhadap surat At-Tin, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karunia akal harus dipergunakan sebaik-baiknya. Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, berbakti kepada orang tua, berbuat baik, dan membantu kepada sesama yang membutuhkan. Yang kelima, berhati-hati dalam berbuat, karena Allah akan memberi balasan yang setimpal. Yang terakhir, beriman kepada hari akhir dan meyakini bahwa Allah adalah hakim yang maha adil. Demikianlah materi hari ini. Semoga kalian bisa mengamalkan isi kandungan dalam surat tersebut. Sekian saja untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.